Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2 yang beranggotakan Alia Raisanti, Aulia Maharani Putri, Jimmy Christian Tenes, Sylvia Karlin, Putri Nahdila, Sepia Rehana, Najma Radipa, dan Najwa Hairina ingin menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan lingkungan sekitar kita. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang kita miliki, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Sayangnya, beberapa warga lebih suka menuntut haknya daripada melaksanakan kewajibannya. Alhasil, banyak kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang sering terjadi. Adapun contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut. Yang pertama, melanggar hak asasi orang lain. Di sini, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia. Yang kedua, tidak membayar pajak. Yang ketiga, melanggar peraturan lalu lintas. Yang keempat, korupsi. Dan yang kelima, tidak ikut serta dalam membela negara. Sebagai penyebab mengapa pengingkaran kewajiban warga negara terjadi, pertama ada rendahnya rasa nasionalisme yang mengakibatkan warga tega melakukan berbagai hal yang merugikan negara, misalnya korupsi, tidak mau membayar pajak, dan merusak fasilitas umum. Kedua, ada rendahnya kesadaran akan kewajiban yang mereka miliki, menjadikan mereka melakukan pengingkaran kewajiban tanpa rasa bersalah. Akibatnya, mereka tidak malu menyerobot antrian dan melakukan berbagai hal yang melanggar hak orang lain. Ketiga, ada menyalahgunakan kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan terkadang menjadi lupa akan kewajiban mereka. Penyalahgunaan ini tentunya melanggar hak orang lain dan merugikan negara serta masyarakat. Karena kekuasaan, mereka tidak keberatan korupsi dan berlaku sewenang-wenang terhadap bawahannya. 4. Tidak menghargai orang lain. Sifat menghargai orang lain sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika sifat ini hilang, maka warga tidak akan segan melakukan sesuatu yang merugikan dan melanggar hak orang lain. Akibat tidak adanya sifat menghargai adalah pemaksaan kehendak, pemaksaan pendapat, dan pemaksaan agama. 5. Sikap egois. Di zaman modern ini, manusia semakin egois. Beberapa dari mereka rela melakukan apa saja agar tujuan tercapai. Terkadang mereka bahkan tidak peduli jika apa yang ia lakukan dapat mencelakakan orang lain. Sikap egois membuat mereka dengan enteng melanggar peraturan lalu lintas, menyerobot antrian, dan berlaku tidak jujur demi diri sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran hak warga negara. 1. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum. 2. Penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap melakukan tindakan ekstrim yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas, keamanan, dan membahayakan kelangsungan hidup warga negara. 3. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara mencabut SIUP khususnya terhadap pers yang dianggap mengkritis kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Yang keempat, hukuman mati. Bentuk hukuman ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia. Yang kelima, penggusuran rumah. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak membayar pajak. Dan yang ketiga, merusak fasilitas umum. Salah satu solusinya adalah dengan ditanamkannya sejak dini kewajiban warga negara yang bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus memberi contoh-contoh positif agar tertanam sikap toleransi dan disiplin sejak dini sehingga kasus pengingkaran kewajiban warga negara akan berkurang. 2. Melalui kegiatan sekolah, penanaman kesadaran akan kewajiban warga negara juga harus dilakukan di sekolah. Pihak sekolah dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi tersebut. 3. Pemberian sanksi. Pemberian sanksi kepada mereka yang mengingkari kewajiban sebagai warga negara akan memberi efek jera.
sehingga mereka tidak akan mengulangi apa yang mereka lakukan. Alhasil, mereka semakin sadar akan perlunya membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, dan bela negara. Sanksi ini dapat berupa denda ataupun hukuman. 4. Kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat dapat mengurangi kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Mereka yang ketahuan melakukannya akan diberi sanksi sosial, sehingga mereka akan malu dan tidak mau mengulanginya. 5. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Jika aparat nampak diskriminatif dalam menangani kasus-kasus pengingkaran kewajiban ini, maka orang-orang yang berkuasa tidak akan merasa takut untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan negara ini. Oleh karenanya, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara berjalan dengan semestinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.